Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang korupsi dalam perspektif Islam dengan beranggota Nur Amalia, Selawati, Putri Maimunah. Pengertian korupsi. 1. Definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptus berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Definisi korupsi. 1. Discretionary corruption. 2. Illegal corruption. 3. Mercenary corruption. 4. Ideological corruption. Pengertian korupsi secara harfiah menurut para ahli. Pertama ada menurut John M. Eccles dan Hasan Sadli, yaitu menurut mereka artinya adalah jahat atau busuk. Kedua ada menurut A.I.N. Kramer S.R. artinya busuk, rusak, atau dapat disuap. Ketiga, menurut Muhammad Ahli 1998, korup artinya busuk, suka menerima uang suap, sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Ketiga, koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Baik, selanjutnya arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral. Sifat dan keadaan yang busuk menyangkut jabatan instansi atau peraturan pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Selanjutnya terdapat sifat korupsi menurut Al-Quran. Yang pertama ada gulu, artinya penggelapan, ada amulah, artinya komisi, dan ada markup, kemudian terakhir ada gasbi, artinya merampas. Terdapat pengertian korupsi menurut Al-Quran. Korupsi ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk memperkaya diri atau cara lain dengan cara-cara yang tidak sah atau batil. Cara-cara yang tidak sah tersebut seperti penyogok, memarkup, curang, menipu, memanipulasi, penyelewengan, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat gratifikasi menurut Islam. Gratifikasi yaitu sebuah pemberian pada sebuah kerjasama yang meloloskan sebuah proyek atau sejenisnya yang diberikan di luar gaji yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sejarah korupsi. Yang pertama, praktik korupsi pada zaman kenabian. Peradaban manusia ketika kehidupan seseorang tersebut telah tersistem dan terorganisir dengan baik, banyak didapati perilaku korupsi ini telah mengakar dalam suatu sistem atau tindakan yang tidak mampu disengaja hidup di masyarakat. Kedua, ada pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sejarah pemberantasan korupsi telah dilaksanakan sejak pemerintahan Orde Lama, yang dimana pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk lembaga khusus untuk pemberantasan korupsi. Baik, untuk materi selanjutnya akan kembali dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Nur Amalia.
Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada faktor terjadinya korupsi. Faktor terjadinya korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor pendorong terjadinya riswah atau suap-menyuap. Yang pertama ada full iman atau lemahnya iman. Yang kedua ada adamu al-muraqabatillah atau tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada tamak dan serakah. Yang keempat ada malas berusaha. Yang kelima ada hilangnya sifat jujur dan amanat pada diri seseorang. Yang keenam ada tipisnya kepedulian sosial terhadap sesama muslim. Yang ketujuh, lemahnya penegakan hukum di masyarakat. Dampak korupsi. Dampak korupsi dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada dampak terhadap ekonomi dan kemiskinan. Yang kedua, dampak terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang ketiga, dampak terhadap birokrasi pemerintahan. Yang keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang kelima, ada dampak terhadap penegak hukum. Yang keenam, ada dampak terhadap kerusakan lingkungan. Yang ketujuh dan yang terakhir, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Pencegahan kejahatan korupsi. Pencegahan kejahatan korupsi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada dengan strategi preventif, yang kedua strategi detektif, dan yang ketiga yang terakhir strategi represif. Peran mahasiswa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada gerakan anti korupsi, yang kedua itu peran mahasiswa, yang ketiga yang terakhir peran mahasiswa di lingkungan kampus. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 8. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Demikian penjelasan dari kami. Jika ada kurangnya atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.